Kita semua setuju bahwa Michael Jordan sekarang jadi pemain serta pensiunan terkaya dalam sejarah NBA. Lihat saja dari daftar 10 sneakers basket termahal dalam sejarah dunia, hampir semuanya adalah bekas sepatu yang dipakai Michael Jordan. Lalu ada LeBron James, Magic Johnson, Shaq, dan masih banyak lagi. Hal itu memang benar karena yang kaya biasanya nama-nama yang sangat terkenal dan memang seorang legenda di NBA. Tapi tahukah kamu bahwa ada satu pemain NBA yang tak diketahui semua orang, tapi ternyata adalah pemain NBA terkaya kedua dalam sejarah, hanya di bawah Michael Jordan? Ini absurd banget, dan kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau dia super kaya, harusnya udah terkenal dan jadi legend waktu main di NBA kan? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Namanya adalah Junior Bridgeman, pensiunan NBA yang sekarang berusia 69 tahun. Dia adalah seorang guard bertinggi 196 cm. Dia sebenarnya pemain yang hebat saat di kampus membela University of Louisville, bahkan membawa kampusnya melaju ke semifinal NCAA 1974. Karena kehebatannya itu, ia didraft di urutan pick 8 NBA Draft 1975 ke Los Angeles Lakers. Namun di-trade 3 minggu kemudian dalam paket trade yang melibatkan legenda Kareem Abdul-Jabbar. Mungkin itu satu-satunya momen di mana namanya terkenal sebelum menjadi sesukses sekarang, di mana ia dimasukkan dalam paket trade besar itu. Selama karir bermainnya di NBA, ia adalah pemain yang terbilang hebat. Meskipun kebanyakan berasal dari bangku cadangan, namun ia sempat mencatatkan 17,6 poin per game di musim 1979-1980. Bahkan sempat mencetak 41 poin pada 1976. Sayangnya, gelar Six Man of the Year baru dibuat pada 1982, musim di mana karirnya sudah mengalami penurunan dan tidak di masa prime. Kalau gelar itu sudah dibuat sebelum itu, banyak orang berkata Bridgeman pasti memenangkannya berkali-kali. Ia sempat pindah ke Clippers, kembali ke Bucks lagi, dan memutuskan pensiun pada 1987. Dalam karirnya, ia mencatatkan 13,6 poin per game, 3,5 rebounds per game, dan 2,4 assist per game. Angka yang terbilang lumayan bagi seorang cadangan NBA. Pada 1985 hingga 1988, ia menjadi presiden asosiasi pemain NBA. Dalam karirnya, Bridgeman tak pernah masuk All-Star atau All-NBA team. Di masa ia bermain, keuangan NBA memang sedang merosot. Terlebih era 70-an adalah era keterpurukan NBA, di mana NBA tidak laku, bahkan kalah dengan Liga Kampus NCAA. Alasan utamanya karena memang tak ada bintang yang sangat hebat dan menarik, hanya Julius Erving saja. Ditambah dengan NBA terjerat rumor narkoba. Karena itu, keuangan sangat susah bagi pemain kalau hanya mengandalkan gaji saja. Bintang NBA biasanya mendapatkan uang banyak dari iklan dan promosi, yang tentunya tidak didapat oleh pemain rata-rata atau bahkan pemain cadangan mati. Gaji tertinggi Bridgeman adalah pada tahun 1985, di mana ia mendapatkan $350.000 setahun saat bermain di Los Angeles Clippers, setara 15 miliar rupiah setahun kalau dirupiahkan sekarang. Kalau dibandingkan dengan Stephen Curry yang setahun mendapatkan hampir $50 juta, setara hampir 780 miliar rupiah, tentu hal itu tak ada apa-apanya. Dan pendapatan Bridgeman tadi belum dipotong pajak yang sangat besar, apalagi di Amerika Serikat di kota besar yaitu Los Angeles. Totalnya selama berkarir di NBA, ia mendapatkan uang total $4,2 juta, sekitar 65 miliar rupiah. Uang seperti itu memang cukup untuk hidup, namun tak cukup kalau harus dipakai sampai pensiun. Jadi, gimana caranya dia bisa jadi pemain terkaya kedua dalam sejarah NBA sekarang, hanya di bawah Jordan? Well, ada satu hal cerdik yang ia lakukan, namun tak dilakukan oleh seluruh rekan-rekannya di NBA. Ketika musim NBA telah berakhir, entah itu setelah ia tereliminasi di playoff atau tak masuk playoff, ia mempelajari dan berinvestasi kepada suatu perusahaan makanan yang sangat terkenal, yaitu Wendy's. Ya, makanan ini bahkan sekarang sudah ada banyak di Indonesia, dan jadi salah satu restoran fast food paling populer di dunia. Ia juga belajar tentang cara kerja serta membangun sebuah bisnis. Dan uang yang ia dapat dari gaji tiap tahunnya selama bermain di NBA, ia investasikan ke perusahaan Wendy's. Sehingga ketika ia pensiun di NBA pada 1997 di usia 34 tahun, ia sudah memiliki 3 restoran Wendy's. Bahkan ia membangun sebuah perusahaan bernama Bridgeman Foods Incorporated yang bertugas untuk mengatur dan mengelola restoran Wendy's. Tapi di era 70-80-an, Wendy's masih menjadi restoran yang berkembang, belum semaju sekarang. Ketika ia membangun perusahaan itu, ia menerapkan sistem kerjasama yang biasa ia lakukan di basket, di mana ia berkata, apa yang coba aku ajarkan ke semuanya adalah kita bekerja sebagai sebuah tim.
Kalau kita menang sebagai tim. Kalau kita kalah sebagai tim. Di saat ia bermain di NBA, ia juga sering hangout dan ngobrol dengan para pemilik tim NBA untuk mendapatkan edukasi bisnis sebanyak mungkin dari mereka. Ia lakukan ini semua demi keluarganya, sehingga keluarganya tak harus memikirkan tentang uang lagi. Tak hanya memiliki restoran Wendy's, tapi juga Chili's. Dan hasilnya, ia memiliki lebih dari 100 gerai Wendy's serta Chili's sebelum menjualnya pada 2016. Dia menjadi pemilik franchise Wendy's terbesar kedua di Amerika Serikat. Pada 2017, ia bekerja sama dengan perusahaan Coca-Cola sebagai distributor botol untuk brand tersebut. Lalu pada 2020, ia melalui perusahaan miliknya juga Bridgman Sports and Media membeli majalah Ebony dan Jet. Dan pada akhirnya, kekayaan bersihnya sekarang ditaksir sekitar 600 juta dolar, sekitar 9,3 triliun rupiah, hanya di bawah Jordan, dan bahkan di atas legenda-legenda NBA seperti Magic Johnson, Shaq, dan LeBron James. Jadi sebenarnya Bridgman menjadi bukti bahwa keuangan setelah pensiun dari olahraga itu sangat penting, dan ia buktikan dengan kesuksesannya. Tak harus menjadi pemain sekelas legenda atau harus menjadi analis TV, karena ada statistik yang mengatakan sekitar 60-65% pensiunan NBA bangkrut, disebabkan kemampuan mengatur keuangan yang buruk saat masih bermain. Hal ini terjadi di bintang-bintang NBA seperti Allen Iverson, Dennis Rodman, dan Antoine Walker. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.